kebenaran-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang sungguh besar, sungguh ajaib dalam hidup kami. Biar kami duduk diam, meresap setiap kebenaran-Mu, Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasa-Mu menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita, welcome home. Ya, selamat datang di rumah kita ya. Gereja ini adalah rumah kita, rumah di mana kita saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Nah, saudara, hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Kita sudah masuk, karena kita sudah menyelesaikan eksposisi kitab Roma. Kita masuk di tema sebulan ini, 3 bulan ini adalah Gospel in Life ya. Bagaimana kita menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Gatot ya, tentang Injil juga. Dan hari ini kita belajar kembali dari Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Judulnya adalah berpadanan dengan Injil. Nah, Bapak Ibu, apa sih arti kata berpadanan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan kepada apa? Hal yang memenuhi persyaratan. Berpadanan itu artinya pantas, patut, atau layak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat satu pasang sedang berjalan, lalu cowoknya begitu hitam, dekil kayak saya misalnya, lalu ceweknya cantik, jelita, pasti pasangan ini kelihatan jomplang gitu ya. Pasti cowoknya akan berkata kepada pasangannya, kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Tapi ceweknya akan berkata, kamu adalah musibah buat aku. Karena jomplang ya. Jomplang, tapi nggak ada di sini. Jangan nanti dipikir, wah pendeta ini nyinggung saya ini gitu. Nggak ada sama sekali ya. Nah, sama juga dalam keluarga kita ya. Kalau misalnya pengeluarannya besar, pemasukannya kecil, jomplang, nggak bisa, bahaya. Maka yang akan terjadi apa? Utang di mana-mana gitu. Begitu juga kalau Bapak Ibu membangun gubuk ya, gubuk. Kalau misalnya pasak lebih besar daripada tiang, wah ini kita takut berdiam di dalamnya gitu ya. Ini kapan ini rubuh ini gitu ya. Karena memang begitu penting kita menjadi orang-orang yang pantas dalam hal segala sesuatu, kita melakukannya pantas, sepadan. Dalam bahasa Yunani disebut ya, word dalam bahasa Yunani axios ya, artinya layak, worth it. Kalau kamu diselamatkan ya, jadi Injil itu bukan soal bagaimana kita melakukan sesuatu itu harus atau tidak harus, boleh atau nggak boleh. Tetapi Injil itu selalu berkata apa? Pantas nggak kamu hidup seperti itu? Setelah kamu menerima semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah dari Tuhan, pantas nggak kamu hidup seperti itu? Itulah Injil yang membuat kita selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Setelah kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar, penerimaan Tuhan yang tiada tara, perhatian Tuhan yang tulus bagi kita, bagaimana semestinya kita hidup? Bagaimana sepantasnya kita hidup? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita akhirnya meninggikan diri? Pantaskah kita bermalas-malas? Pantaskah kita setengah-setengah dalam mengiring Tuhan? Saya mengucap syukur melihat
jemaat Tuhan yang hari semakin hari luar biasa ya. Dari senyumnya terpancar Injil Kristus. Kita nggak bisa bilang saya itu percaya Injil, saya itu bersyukur buat Injil Tuhan, tapi kalau ketemu orang mukanya itu cemberut gitu ya, nggak sepadan, nggak cocok. Ketika Bapak Ibu berkata hidupku penuh arti, hidupku mau melayani Tuhan, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika dipercaya kepada Tuhan, ketika dipercaya untuk melayani Tuhan, Pak siapa aja Pak, siapa aja, saya belum sempat waktunya ini. Pantas gak kita seperti itu? Gak cocok, gak sepadan dengan omongan kita. Makanya kita senang sekali ya melihat anak-anak muda ikut IBYC. Judulnya aja luar biasa, all out. Iya gak? Think out, stand out, lalu pada akhirnya all out. Itulah gambaran orang-orang yang menerima Injil Kristus. Karena Injil berkata, kamu bukan orang yang mudah-mudahan diselamatkan. Tapi Injil berkata, kamu adalah orang yang pasti dan sudah diselamatkan. Kalau hal yang terpenting, hal yang terbesar, persoalan yang terbesar buat kita Tuhan sudah selesaikan, mengapa kita setengah-setengah? Mengapa kita menjadi orang yang bermalas-malas? Maka kita belajar Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita mengerti satu hal. Kita memiliki pandangan dari kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah. Segala sesuatu kita memiliki pandangan dari sudut kemurahan Allah. Maka pasti menuntun kita untuk memiliki hidup yang sepadan. Kemurahan Allah yang telah mengasihi kita tanpa syarat, menerima kita apa adanya, membuat kita berharga di matanya. Kita diperhatikannya. Kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, pantas nggak kita nggak memperhatikan saudara kita? Kalau Tuhan sudah menghargai kita, pantas nggak kita nggak menghargai mereka, walaupun mereka nggak menghargai kita? Maka segala sesuatu akan menuntun kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Injil berkata, saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati, saya sudah diterima, saya sudah dikasihi, saya sudah diperhatikan, saya sudah dihargai. Karena itu saya mau taat, saya mau seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Injil yang mengubah hidup kita dari dalam diri kita. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang sibuk dengan kenyamanan kita. Karena kalau saudara mencari Tuhan untuk kenyamanan, sesungguhnya kita bukan memuliakan Tuhan, tapi kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Karena waktu Bapak Ibu bergereja mencari kenyamanan, kita akan, waktu tidak merasa nyaman, kita akan geser lagi. Karena tidak merasa nyaman. Kita akan melihat gereja lain, kayak nyaman ya, kelihatan nyaman. Waktu Bapak Ibu masuk ke dalam, ternyata ada juga gak nyamannya, keluar lagi. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah membawa perubahan. Tapi waktu saudara mengerti kebenaran Injil, kita memiliki hidup yang sepadan dengan Tuhan. Kita bukan orang yang mencari kenyamanan, tetapi lewat kita orang merasakan kenyamanan. Amin. Bapak Ibu, yang mana? Sibuk mencari kenyamanan atau menjadi tempat yang nyaman buat banyak orang? Hampir berapa bulan ya? Hampir 5 bulan yang lalu kita sudah membahas kitab Roma, surat Roma. Semua yang kita bahas tentang surat Roma itu menuntun kita untuk memiliki hidup yang sepadan dengan Injil. Bagaimana kita diajar untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menerima, saling memperhatikan. Bagaimana kita dituntun untuk siap menderita, tunduk pada otoritas, terbangun dalam budaya Injil, menjadi pribadi yang bukan hanya senang
terhadap hak-haknya, tetapi juga tidak lupa dengan kewajibannya. Itu akan menggambarkan, kita nggak ngomong pun orang akan lihat Injil itu nyata di hidup kita. Bersyukur gereja kita sudah dicat ya, sehingga apa? Semakin tergambar Injil di gereja kita. Amin. Bersyukur buat Bapak Ibu yang murah senyum, karena dari lewat senyum kita pun tergambar Injil. Bersyukur buat Bapak Ibu yang semangat melayani, karena lewat itu tergambar Injil. Karena Tuhan pernah berkata seperti ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan memanggil kita bukan untuk pekerjaan yang level dunia, tapi Tuhan memanggil kita untuk pekerjaan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berjanji apa yang kita kerjakan lebih besar dari apa yang Ia kerjakan. Kapan itu terjadi? Saat kita hidup oleh Injil. Jadi saya ingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Injil bukan hanya bicara tentang A, B, C, tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Semua aspek dalam hidup kita, Injil punya peran. Ketika Injil menyelidiki hati setiap kita setiap hari, kemudian Injil mengubah hati kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Yesus, dan akhirnya mengerjakan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita memiliki kehidupan yang sepadan dengan Injil, berarti kita tidak sedang menjadi orang yang tahu teori, tapi tidak mengenal. Waktu kita berbicara tentang kehidupan yang sepadan dengan Injil, kita menjadi orang tidak hanya giat melayani, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu akan menjadikan kehidupan yang jomplang, nggak sepadan, nggak enak dilihat. Nah, sepadan dengan Injil berarti kita mau setiap hari hati kita diselidiki oleh Injil, diubah oleh Injil, dan kita juga mengekspresikan Injil lewat kita menjangkau jiwa, lewat kita menjadi saksi buat orang-orang sekeliling kita. Karena itu kita perlu melatih bagaimana supaya pengetahuan yang kita terima selama ini tentang iman kekristenan, tentang pengetahuan tentang Tuhan, kita perlu melatih diri kita bagaimana itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi praktek yang nyata dalam hidup kita. Kita perlu melatih bagaimana supaya kita pelayanan kita bukan hanya giat-giat melayani, tapi tanpa pengertian yang benar. John Stott ya, ini selalu saya ulang-ulang, seorang teolog yang luar biasa, John Stott. Kalau kita melayani tanpa pengertian yang benar, kalau kita tahu teologi tanpa doksologi, itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu, jangan kita pikir penyembahan berhala itu ketika ke Gunung Kawi atau ketika kita ke dukun. Pada waktu saudara duduk di gereja, pada waktu yang sama saudara bisa menyembah berhala. Ketika kita beribadah tanpa pengertian yang benar, ketika kita tahu kebenaran tapi tanpa doksologi. Paulus adalah seorang yang tidak hanya tahu kebenaran, dia menghidupi Injil dalam hidupnya. Ia tahu begitu berharga Injil dalam kehidupannya, sehingga kita kenal Rasul Paulus itu adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain. Karena lewat rasul, orang-orang di Asia kecil, orang-orang di luar Israel banyak menerima Injil. Kita lihat bagaimana Paulus hidup memberitakan Injil dalam hidupnya. Injil itu terlihat jelas dalam diri Paulus. Lewat setiap apa yang dia lakukan, lewat apa yang dia kerjakan, itu jelas
Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak pernah rindu lewat diri kita orang lain mendengar Injil, sebenarnya ada yang salah dengan apa yang kita percayai. Kalau Bapak Ibu makan di satu tempat restoran, waktu makan pertama kali, makanannya itu enak, murah, banyak, tempatnya indah, tempatnya nyaman. Apa yang terjadi setelah Bapak Ibu pulang dari sana? Pasti cerita sama tetangganya, pasti cerita sama temannya, betul nggak? Nggak usah. Kalau saya sebagai pedagangnya, saya nggak perlu bilang, Cira, tolonglah bilang-bilang sama teman-teman, di sini makannya enak, di sini ini makannya murah, tolong bilang-bilang lah. Nanti tak kasih bonus lah. Nggak perlu saya ngomong kayak gitu kan. Kalau kita benar-benar mengalami Injil dalam hidup kita, Injil yang membebaskan kita, Injil yang memulihkan hidup kita, kita nggak perlu di-warning untuk memberitakannya kepada orang lain. Kita akan dengan rela, kita akan dengan sukacita memberitakannya kepada orang lain. Itulah yang dimiliki oleh Paulus. Paulus dengan rela memberitakan Injil, senang memberitakan Injil. Ya. Kalau kita benar-benar mengalami keselamatan, maka kita akan senang memberitakan Injil dalam hidup kita. Senang mengekspresikan Injil dari senyum kita, dari semangat kita mengurus rumah tangga, dari semangat kita untuk melakukan tanggung jawab kita, otomatis terekspresi. Oleh sebab itu kita perlu menjadi orang-orang yang siap melatih diri kita. Karena ada statement berkata seperti ini, Allah biasa karena terbiasa. Kita perlu melatih kehidupan kita sehingga kita sepadan dengan Injil. Kita tahu kok ya, saya udah beritahu beberapa kali bahwa Injil itu beda dengan agama. Injil itu bukan tidak boleh tentang tidak boleh dan boleh. Injil itu adalah kamu pantas enggak? Kalau kamu sudah menerima semua yang baik dari Tuhan, kamu pantas enggak? Maka kita akan menjadi orang yang sepadan dengan Injil. Tapi teori ini hanya sekedar menjadi teori kalau kita tidak melatihnya dalam hidup kita. Nah, karena itu kita perlu melatih diri kita untuk hidup sepadan dengan Injil. Bagaimana caranya? Yang pertama, teguh berdiri dalam satu roh dan sejiwa sehati. Di ayat yang ke-27. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Tiap jemaat harus memiliki satu roh. Tiap jemaat harus mengalami lahir kembali atau diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehati sejiwa. Artinya apa di sini sehati sejiwa, Bapak Ibu? Kita mempunyai motivasi, tuntunan dan tujuan yang sama. Tuntunannya sama, motivasinya sama, tujuannya juga sama. Ini selaras dengan kata berjuang di ayat yang ke-27b sampai 28 ya. Di sana dikatakan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kata berjuang di sana berasal dari kata Yunani sunatoluntis, artinya menjadi seperti tim sepak bola bersama-sama ya. Jemaat harus terus berjuang bahu membahu menjadi satu tim yang kuat membela kebenaran Injil terhadap orang yang menjadi seteru salib Kristus. Ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita adalah kita menjadi orang-orang yang bersatu, menjadi satu tim. Ya. Karena di dalam kesatuan kita sebagai orang percaya,
Di situ kita dilatih bagaimana kita menerima kekurangan saudara kita, tidak hanya kelebihannya. Bagaimana kita tetap mengasihi meskipun kita dikecewakan. Betul ya? Makanya iblis itu tidak senang kalau gerejanya itu bertumbuh lewat komunitas. Iblis akan selalu mengarahkan dari dulu sampai sekarang, kamu cukuplah datang duduk diam pulang gereja, nggak usahlah sibuk-sibuk lah, nanti kamu selek sama si A sama si B. Padahal semakin kita menjauh dari persekutuan, dari komunitas kita, semakin kita tidak berpadanan dengan Injil. Karena kita pada akhirnya menjadi orang yang egois. Kita mementingkan diri kita sendiri, kita mementingkan kenyamanan kita sendiri. Padahal kita melihat video 2 minggu yang lalu ketika semut bersatu, satunya udah mau disedot sama binatang api, apa itu namanya ya, tapi karena mereka bersatu membentuk lingkaran, jadi semuanya selamat. Semut yang satu pun selamat. Di dalam kesatuan umat Tuhan, dalam bertumbuh lewat komunitas, pasti ada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang akan bertumbuh imannya. Tapi memang tantangannya adalah nggak mudah bersatu, karena kita cenderung sulit untuk menerima kelemahan saudara kita. Kita cenderung nggak mau diatur, kita cenderung maunya ngatur, sehingga sulit sekali untuk kita. Tapi saudara, rahasianya kembali kepada Injil. Injil berkata, pantas nggak kamu hanya menerima yang baik dari temanmu? Pantas nggak kamu hanya berteman dengan orang-orang yang memberi untung kepada kamu? Injil selalu akan mengarahkan kita seperti itu. Jika Allah telah mengasihi, menyelamatkan dan memberkatimu melalui Yesus, bagaimana selayaknya kamu hidup memperlakukan saudaramu? Karena kita juga dikasihi Tuhan, diterima Tuhan, bukan karena kita baik sama Tuhan, bukan karena kita memberikan sesuatu yang membuat Tuhan mengubah hatinya untuk menerima kita. Maka kita akan menjadi sadar, oh saya juga diterima Tuhan bukan karena apa yang saya lakukan. Mengapa saya tidak menerima saudara saya? Karena perlakuannya. Itu yang akan menolong kita menjadi umat yang bersatu. Makanya Alkitab berkata, janganlah kamu saling menggigit dan saling menelan gitu ya. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau benar-benar kita sudah mengalami Injil, justru kita akan menutupi kelemahan saudara kita. Kita akan menjadi orang yang melihat kesalahan saudara kita sebagai kesempatan untuk kita mengasihi mereka. Coba kalau saya sempurna, Bapak Ibu nggak punya kesempatan untuk mengasihi saya, betul nggak? Benar nggak? Kayak saya sempurna gitu ya. Bahkan yang bahayanya, Bapak Ibu bukan menyembah Tuhan, menyembah pendeta. Itulah sebabnya kalau kita tahu kebenaran bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang mengasihi, terima kita apa adanya. Dia datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Maka kebenaran itu memampukan kita dewasa terima orang lain. Paulus kemanapun dia pergi punya VIP. Ada Timotius, Filipus, Filemon, jadi VIP Paulus. Saya mau lihat tangan-tangan yang punya VIP. Coba angkat tangannya. Oh, ini rendah hati semua. Puji Tuhan. Oh, ini kebanyakan rendah hati ini, nggak mau kelihatan hebat gitu ya. Jadi dia rendah hati. Tapi saya motivasi Bapak Ibu untuk memiliki VIP. Karena dari situ saudara akan terlatih bagaimana peduli, bagaimana berbagi, bagaimana berkorban. Saya mau ingatkan khotbah saya beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu ingat ini. Di dalam Israel itu ada kota-kota perlindungan, Kades, Sikem dan lain sebagainya. Apa maksud saya dari sini? Kota-kota perlindungan ini kalau dibuat jadi satu kalimat, artinya begini: tempat perlindungan dan benteng adalah bahu terdapat melalui persekutuan untuk dia akan mendidikan kamu dengan sukacita.
Waktu kita bersekutu, kita akan melihat tangan Tuhan yang meninggikan kita, membentuk karakter kita, menang atas kelemahan kita, menang atas setiap tantangan-tantangan yang kita alami. Tuhan akan mengangkat hidupmu lebih tinggi dari penyakitmu. Tuhan akan mengangkat hidupmu lebih tinggi dari persoalan keluargamu. Tuhan memberi kemenangan. Di mana ada persekutuan, di situ Tuhan bekerja. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, yuk kita berjuang membangun persekutuan di gereja kita. Kita puji Tuhan kalau kita punya persekutuan yang erat. Tapi jangan sempat pula persekutuan yang erat itu tidak mau kita jadi pecah supaya meluaskan kerajaan Tuhan. Coba deh kita pecah untuk menyebar, pecah bukan dalam arti negatif ya, pecah untuk pekerjaan Tuhan. Karena kalau dewasa-dewasa ngumpul sendiri, maka kekuatannya numpuk di situ kan. Bapak Ibu sudah dewasa, sudah cukup. Banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Mulailah kita terpecah untuk kerajaan Tuhan. Bangun komunitas di rumah. Kita rindu di utara, di selatan, di barat, di timur. Itu ada persekutuan-persekutuan, komunitas-komunitas orang percaya. Karena itu akan membawa kita melihat bagaimana Tuhan meninggikan kita. Lalu yang kedua, sudah mau selesai Bapak Ibu, bersukacitalah karena tidak lama khotbahnya. Siap menderita. Sama-sama bilang siap menderita. Ini kencang, agak kencang suaranya. Makin cepat ini khotbahnya ini. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan dari Allah. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selama pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, jadi saudara, yang kedua adalah siap menderita. Nah, Charles Stone berkata, harapan jadi bersinar ketika segala sesuatu tidak ada lagi harapan dan baik. Selama semua baik-baik saja, maka pengharapan hanyalah basa-basi dan omong kosong saja. Hanya ketika segala sesuatu hancur dan tidak ada lagi pengharapan yang sesungguhnya mulai menguatkan. Nah, jika kita mengalami Injil itu akan memampukan kita menghadapi penderitaan. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah janji kalau langit selalu biru, tapi Dia berjanji untuk menyertai kita. Tapi Injil akan memampukan kita untuk melewati itu. Sudut pandang dari kemurahan Tuhan akan memampukan kita melewati segala macam penderitaan. Karena Injil berkata, jika kamu benar-benar percaya Yesus sudah menderita demi menebus hidupmu, maka pantas gak kamu mundur hanya karena penganiayaan dan penderitaan yang kamu alami. Penderitaan di dunia ini tidak akan pernah menghentikan langkah kita mengiring Tuhan Yesus. Kita akan menjadi orang-orang yang all out, pantang mundur, pantang menyerah. Karena penghargaan tertinggi sudah kita terima dari Tuhan. Penerimaan terbesar sudah kita alami dari Tuhan. Dia sudah membuat kita berharga. Maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menyerah. Bahkan kita mulai melihat penderitaan itu bukan sesuatu yang menghancurkan kita, tetapi penderitaan itu sebagai kesempatan untuk kita memuliakan Allah. Tadi jelas dikatakan ya. Dikatakan apa? Itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniai saja bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Sebelumnya dikatakan bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Justru waktu kita menjadi orang Kristen yang enak-enak saja, tanpa pernah dibenci karena iman kita, justru itu dipertanyakan, iman apa yang kita miliki. Karena tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang suka tentang keselamatan yang Allah kerjakan. Gak ada. Dunia ini benci dengan keselamatan yang kita terima. Karena itu dunia akan selalu menganiaya, mempersulit, membuat menderita.
"Iya Pak, saya memang juga menderita saat ini Pak. Tapi karena saya memang gak suka sama orang itu, jadi saya berusaha selalu sentimen sama dia, menjatuhkan dia." Wah, itu bukan penderitaan karena Injil Pak. Kita mesti bisa bedakan penderitaan karena kita, iman kita, atau karena diri kita. Kita boleh menderita, tapi orang Kristen menderita bukan karena dia yang membuat penderitaan itu, tetapi karena memang penderitaan tidak pernah perlu kita undang ya. Penderitaan itu pasti datang sendiri. Penghambat kehidupan berpadanan dengan Injil itu apa? Kita puas dengan pengetahuan kita. Kita puas dengan teologi yang kita miliki. Kita giat melayani, tapi tanpa kita memiliki pengertian yang benar. Kalau kita hidup seperti ini, kita tidak mungkin bisa bersatu. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang-orang yang tahan terhadap penderitaan. Tapi justru waktu kita memiliki pandangan dari sudut kemurahan Allah, itu yang akan memampukan kita memiliki kehidupan yang sepadan dengan Kristus. Nggak jomplang. Keluarga kita, mulai dari senyum kita, semangat kita, cara kita melayani, cara kita memperlakukan saudara kita, cara kita memperlakukan ke anak-anak kita. Paulus mengalami karam kapal, disesah, dipenjara, ditelanjangi, kelaparan, dipukul dan dianiaya. Tetapi tidak pernah membuat Paulus mundur. Kenapa? Karena Paulus punya rahasia dalam hidupnya. Rahasia dua tadi. Penderitaan, siap menghadapi penderitaan, dan siap untuk bersatu. Siap terbangun dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita tunduk kepala. Sebelum kita akan mengakhiri khotbah ini, saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenarannya. Sudahkah hidup kita berpadanan dengan Injil? Bagaimana dengan senyum kita? Bagaimana dengan sapaan kita? Bagaimana dengan cara kita bekerja di kantor? Bagaimana cara kita memperlakukan tetangga kita? Bagaimana sikap kita ketika kita disakiti, ketika kita tidak dihargai? Bagaimana sikap kita ketika kita diberi kepercayaan? Mari jujur di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu. Biarkan firman-Nya mengoreksi hati kita semua. Jika ternyata hidup kita belum berpadanan dengan Injil, maukah kita hari ini memutuskan diri kita sendiri untuk mau dibangun lewat komunitas orang percaya, supaya kita terbangun dalam persekutuan yang satu roh, sehati dan sejiwa. Tuhan ingin menunjukkan kemenangan demi kemenangan lewat apa yang kita alami. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengangkat kita lebih tinggi daripada pergumulan persoalan kita. Kapan itu terjadi? Saat kita terbangun dalam persekutuan. Saat kita rela menderita, karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus sendiri menderita. Maka kita tidak pantas untuk mencari kenyamanan. Justru kita memiliki pandangan yang berbeda. Penderitaan adalah kesempatan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena justru lewat penderitaan menarik perhatian dunia, memperlihatkan kepada dunia kemurnian iman kita yang tidak pernah lekang oleh waktu, yang tidak pernah bisa diubah oleh apapun dari dunia ini. Maukah hari ini kita berkata kepada Tuhan,
Biar hidupku Bapa berpadanan dengan Injil-Mu. Jamah aku, ubah hatiku. Biar Injil-Mu akan makin nyata lewat hidupku, makin terpancar lewat kehidupanku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama-sama, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan, kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Musik akan mengalun, Bapak Ibu. Saya ajak untuk berdoa pribadi, lepas pribadi.